orang sampai wafatnya, gagah ya namanya, wafatnya, sampai matinya, sampai nyawanya habis, tidak pernah belajar, tidak pernah menjadi calon anak Allah, tidak pernah berjuang untuk melanjutkan cita-cita kita sejak roh kita sejak di surga kekal. Ini masalah. Ya Allah itu roh gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran cara perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi untuk membahas sesuatu yang sangat penting, sangat penting, sangat penting. Memahami kuasa dan keilahian Allah di bumi untuk mendapatkan damai sejahtera dan umur panjang. Wow! Tapi kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu. Dering lonceng memberitahu hari telah lalu, ada yang jatuh. Mungkin kau itu, kau rindu kekuatan baru, penambah imanmu. Janganlah putus asa, Kristus harapanmu. Tak tersembunyi kuasa Allah, orang lain ditolong, engkau juga. Tangannya selalu terbukalah, tak tersembunyi kuasa Allah. Serta Tuhan engkau aman siang atau malam, tiada yang kelam, hatimu tenteram, tak ada yang mengalahkan jika Tuhan serta. Peganglah terus janjinya, yakin dan percaya. Tak tersembunyi kuasa Allah, orang lain ditolong, engkau juga. Tangannya selalu terbukalah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Apa hubungannya Pak Matius antara kuasa keilahian dan damai sejahtera dan panjang usia? Saudaraku, saudara dan saya adalah, kita sadar jati diri ya, saudara dan saya adalah calon anak-anak Allah yang digembleng, yang belajar kebenaran-kebenaran di bumi, pelajaran-pelajaran tentang segala sesuatu di bumi, untuk nanti kalau saudara atau supaya saudara lulus dan saya dan bisa kembali ke surga kekal, menjadi anak-anak Allah yang piawai dalam belajar, karena di sana kita akan mengajarkan kepada orang-orang, kepada makhluk ciptaan Allah yang banyak sekali di surga kekal. Mungkin saudara punya 5 kota atau 5 daerah atau 5
kekuasaan, saya mungkin 3, dan seterusnya. Nanti, maka kini saudara dan saya dilatih di sini untuk belajar. Dan Allah sudah menyediakan aneka pelajaran yang telah diciptakannya di bumi sebagai simulasi. Ya, di Eden Bumi dulu kita udah belajar teorinya. Sekarang prakteknya di bumi. Ya kan? Teorinya apa, Pak? Ya. Waktu turun ke bumi kita berada di, roh kita berada di Eden Bumi. Pada waktu dulu, ingat nggak roh saudara? Kalau ininya nggak ingat. Ya kan? Roh saudara ingat pada waktu kita di Eden Bumi kita diajarin untuk menjadi imam-imam Allah yang maha tinggi dengan teori-teori tentang kebenaran. Right? Lalu kita juga diajak pada waktu Allah anak menciptakan, ditugaskan menciptakan oleh Allah Bapa bumi dan isinya. Dari awal kita sudah melihat bagaimana ombak, bagaimana mula-mula Allah memilih area, dan kemudian ada titik-titik debu dan titik-titik embun, air, dan seterusnya. Kita melihat bagaimana titik-titik debu menjadi bergumpal-gumpal, menjadi tanah, dan titik-titik embun atau titik-titik air menjadi air, menjadi lautan, lalu terpisah antara lautan. Semua diajarkan kepada roh kita, roh saudara dan roh saya. Ya, ingat itu. Saudara nanti akan diingatkan kalau saudara pengen ingat. Sekarang masalahnya adalah ketika saudara dan saya turun ke bumi 77 tahun yang lalu. Maka umur saya 76, kira-kira gitulah. Tetapi itu umur jasmaniah. Umur roh kita sudah bermiliar tahun. Ya, bermiliar tahun. Sudah tua. Maka disebut sebagai makhluk tua-tua. Itu roh kita dan roh saudara. Ya kan? Makhluk tua-tua. Kita diajarin ya dengan segala teori di dalam Eden Bumi. Ada super duper komputer di sana. Ya, saya dan saudara diajarin melihat segala macam yang diperlukan untuk saudara dan saya. Maka ada hal yang perlu dicatat. Kalau saudara kembali, perhatikan baik-baik. Kalau saudara belajar menjadi calon anak-anak Allah, saudara sadar jati diri menjadi calon anak-anak Allah, maka Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan memberikan waktu kepada saudara. Ya kan? Mau berumur panjang, asalkan saudara memang belajar menjadi calon anak-anak, anak Allah, itu rumusnya. Saudara akan diberi fasilitas sebagai seorang pelajar, sebagai calon anak-anak Allah. Nah kalau di bumi saudara cuman maaf, seperti binatang saja, hidup untuk makan, untuk hal-hal jasmania. Sorry, Allah tidak ikut campur tangan saudara. Ya, maka mari kita ingat kembali. Saya dan saudara turun ke bumi. Ya, untuk supaya memahami teori yang sudah kita belajar di Eden Bumi bermiliar tahun, dan kemudian prakteknya di sini memenangkan masalah. Prakteknya di sini belajar aneka simulasi. Ya, mungkin saudara akan bertemu dengan semut. Mungkin saudara kaget digigit semut. Ya,
Pak Matius memelihara semut, aneh ya. Ada satu semut yang ternyata bisa berhubungan dengan manusia. Saya kasih makan dengan buah ara, bisa. Naik ke sini, bisa. Burung gereja tidak dikandangin, semut juga nggak dikandangin, ya kan? Bisa pagi-pagi minta beras, mereka teriak-teriak begitu saya bangun jam 6 pagi, keluar jam 6 pagi, wah mereka teriak-teriak. Saya nggak tahu bahasanya, tapi jelas mereka senang sekali ketika saya lemparin beras. Nggak seberapa, cuma 3 genggam. Burung gerejanya mungkin ada 20 atau 30-an, nggak tahu saya. Saudaraku yang kekasih, saya melihat dan ternyata Tuhan mengajarkan kepada saya tentang hal-hal yang kemudian saya sampaikan kepada saudara-saudara. Tuhan mengajarkan juga kepada saudara-saudara. Ya. Maaf. Roma 1 ayat 18. Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Saudara, Allah murka. Kalau saudara cuman jadi binatang berbentuk manusia, maaf, yang menjadi harimau, yang buas, ya Allah murka. Maka saudaraku yang kekasih, sekali lagi, saya dan saudara adalah manusia yang punya roh. Allah sangat memperhatikan roh saya dan roh saudara. Amin. Sangat memperhatikan. Lanjut. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Allah telah menyatakan kepada saudara, bukan soal agama apapun, religi apapun, Taurat apapun, bukan. Allah menyediakan diri melalui karyanya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, Sebab tidak nampak daripadanya, nggak kelihatan. Allah itu nggak pernah dapat dilihat oleh makhluk ciptaannya yang manapun. yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Kekuatan saudara yang belajar di sini adalah kekuatan Allah dan keilahiannya. Kekuatan Allah di situ termasuk di dalamnya bagaimana Allah dengan kreasinya, karya-karyanya. Saudara bisa melihat pohon kelapa dengan akarnya yang banyak. Saudara bisa melihat, gak gampang ambruk. Saudara bisa melihat pohon kelapa, baik di pantai maupun di gunung, buahnya sama. Ya, ada sabutnya, ada batok kelapanya, ada air. Saya nggak ngerti kapan Allah memasukkan air ke dalamnya. Ya kan? Itu kreasi yang luar biasa untuk diajarkan kepada manusia, karena manusia adalah calon anak-anak Allah yang akan kembali ke surga kekal. Lanjut. Dapat nampak kepada pikiran dari karyanya. Pikiran dari karyanya. Jadi kalau saudara pengen umur panjang, mendaftarkan diri kembali menjadi pelajar calon anak-anak Allah. Lanjut. Sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudara sebetulnya akan menjadikan, kenapa kok bisa panjang usia, bisa masuk surga kekal? Pelajar itu semakin mengenal Allah yang jauh dulu itu kita tinggalkan di surga kekal.
akan mengenal Dia. Kenapa? Karena kita dengan karyanya kita bisa mengenal kekuatan dan keilahian Allah. Jadi nggak bakalan saudara berani sama Allah, pasti takut. Yang lihat ciptaannya itu udah takut. Tapi kalau nggak ngelihat, saudara berani. Bahkan menghujat Allah. Dan akhirnya berakhir di neraka kekal. Nggak pernah bisa pulang lagi ke tanah air ilahi kita. Maka tadi saya katakan, ayo mulai sekarang. Ulangi lagi deh. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudara bisa melanjutkan sebagai pelajar yang begini, untuk menjadi raja-raja ilahi di surga kekal. Saudara bisa belajar digembleng untuk menjadi imam-imam Allah yang maha tinggi, sehingga waktu pulang ke surga kekal, saudara sudah menjadi anak Allah yang piawai. Ya kan? Kenapa? Banyak orang sampai wafatnya, gagaya namanya wafatnya, sampai matinya, sampai nyawanya habis, tidak pernah belajar, tidak pernah menjadi calon anak Allah, tidak pernah berjuang untuk melanjutkan cita-cita kita roh kita sejak di surga kekal. Ini masalah. Padahal mari kita ingat roh kita. Wahyu 5 ayat 1 dan 2. Wahyu 5 ayat 1 sampai 2. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya. Yes. Dan dimeterai dengan 7 meterai. Ya. Itulah yang sedang dan akan dan terus-menerus akan dipelajari oleh saudara dan saya. Lanjut. Maaf. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu? Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu? Mari kita ingat sejarah roh kita waktu di surga kekal. Mengapa kita turun ke bumi? Dan membuka meterai-meterainya, tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Yes, tidak ada. Karena itu berisi bagaimana, sudah kita sampaikan ya, bagaimana dan siapa Allah yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di surga. Seluruh segalanya yang menciptakan adalah Allah. Dan jarak antara Allah sang pencipta, sang maha pencipta, dengan ciptaannya yang manapun itu jaraknya tinggi. Sehingga tidak dapat bertemu dengan Allah, tidak dapat melihat Allah. Tidak dapat. Allah memiliki buku, istilahnya buku kitab kayak apa namanya, yang berisi tentang rahasia-rahasia penciptaan makhluk-makhluk, kehendak Allah, rencana Allah, semua lengkap di situ. Lanjut. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Ya, tidak bisa. Nggak ada makhluk yang bisa membuka itu. Gulungan itu padahal pengen tahu. Seluruh makhluk ciptaan, khususnya yang dinamis, pengen tahu. Lanjut. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku,
Jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka Allah mengorbankan tangannya, mengorbankan anaknya, apapun namanya ya, untuk membawa makhluk-makhluk yang namanya makhluk tua-tua ya adalah roh saudara dan roh saya, yang mendaftarkan untuk naik tadinya ciptaan menjadi anak Allah. Saya harus puluhan kali menyampaikan ini karena itu yang paling utama, mengingatkan saudara dan saya. Lanjut. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Siapa yang diutus ke seluruh bumi? Halo? Allah anak, sang anak domba istilahnya. Sama makhluk-makhluk malaikat terang dan ini, dan kemudian adalah roh saya dan roh saudara yang mendaftarkan untuk naik menjadi anak Allah. Itu semua. Dan sekarang saya dan saudara berada di bumi. Sebagian dari saya dan saudara ada yang rohnya menyadari. Ya, menyadari. Tadi pagi saya dibawa oleh murid Tuhan, ditelepon oleh murid Tuhan yang membawa lahir kembali ilahi seorang ibu yang ditemui Tuhan Yesus beberapa waktu yang lalu seperti Pak Matius. Ya, walaupun bukan beragama Kristen tetapi dia rindu sekali. Karena bukan soal agama ini ya. Rindu sekali untuk memahami, rohnya memahami apa yang dikehendaki Allah. Turun ke bumi. Maka saya dan saudaraku yang kekasih di bumi ini, saya dan saudara belajar tentang hukum penciptaan. Jadi kreativitas itu teorinya sudah diajarkan dan kita ngelihat bumi ini terjadi, segala alam raya kita lihat, ya kan? Kita lihat semuanya. Di bumi kita mulai belajar, oh ternyata yang pertama hukum penciptaan ada yang disebut hukum sebab akibat. Apa itu Pak? Ada air yang sangat dibutuhkan oleh tubuh alamiah manusia. Ya kan? Tetapi dapat berisiko ya bagi tubuh manusia. Airnya aneh saudara, menyesuaikan diri dengan bentuk, lalu saya bisa minum, hilang sebagian. Saudaraku yang kekasih, itu air. Saudara tahu semualah. Tapi ketika air itu menjadi banjir, maka akan menjadi resiko. Tetapi manusia bukanlah binatang. Manusia punya roh yang udah diajarin bagaimana berkreasi, maka ada perahu. Ya kan? Saudaraku yang kekasih, barangkali Bengawan Solo air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Tadinya dari gunung. Pertanyaannya, kok gitu ya jalannya ya air ya? Dari gunung mata air, lewatin kali-kali, lewatin sungai, lewatin comberan, lewatin dan segala macam sampai ke laut. Aneh kan? Tapi itu harus saudara pelajarin selain dinikmati. Ya, bukan berarti saudara kemudian jadi ahli air. No. Saudara pelajari untuk dilihat kepada
atau untuk difahami bagaimana Sang Maha Pencipta, bagaimana yang disebut sebagai kreasi, karya, mahakarya, itu baru kecil di bumi. Nggak ada apa-apanya dibanding nanti di surga, atau dulu yang kita lihat di surga. Nggak ada apa-apa. Tetapi itu kan memang alat-alat simulasi. Ada api, ya kan? Ada api. Kita sudah belajar atau kita sudah merasakan kalau air itu diminum enak, kalau api nggak enak. Tetapi api dibutuhkan, bla 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 bla. Berguna bagi manusia. Ya. Bukan bagi binatang. Binatang juga menggunakan, tetapi tidak kemudian karena dia tidak memiliki kecerdikan ilahi. Artinya tidak punya roh. Ya tidak secerdas manusia, bisa menciptakan. Nah, nggak takut sama gunung api. Dia tahu gunung api diselidikin dan seterusnya. Sifat-sifat hukum api, hukum gunung berapi dapat dipelajari oleh manusia. Sifat-sifat air dan kemudian di sungai dan kemudian ke laut. Habis. Oh, tidak. Kagak dan tidak jadi kagak. Air itu ternyata Allah ciptakan bisa menguap, kemudian berjalan kena angin sampai di gunung, kemudian jadilah tetes-tetes air, nongkronglah airnya di gunung. Gampang sekali, tapi tentu saja saya dan saudara harus kagum karena Allah harus ada 1.000.000 jempol. Kalau saudara dan saya cuma 2 jempol, Allah itu yang 1.000.000 jempol. Naik lagi. Maka saudaraku yang kekasih, Sang Anak Domba yang Allah tugaskan untuk menjadikan roh saya dan roh saudara menjadi anak Allah. Ya, yang diserahkan untuk dididik, digembleng, diseleksi oleh Sang Anak Domba. Ada yang namanya kita diajarin apa yang disebut sebagai hukum alam. Saya dan saudara diajarin apa? Kalau tadi adalah hukum sebab akibat. Ya, jadi di penciptaan itu selalu ada yang dinamakan hukum sebab akibat. Semuanya. Termasuk juga yang kedua adalah hukum alam. Ada proses, saudaraku yang kekasih. Ada yang namanya proses. Saudara kalau nanam singkong, celep. Maka 8 bulan kemudian saudara bisa mendapatkan hasilnya di bawah tanah. Ya kan? Tentu saya dipelihara. Seperti Adam ditugaskan memelihara Firdaus dulu. Ya, saudara juga harus belajar bagaimana ada hukum sebab akibat. Kalau tanamnya telap di batu, ya tidak tumbuh. Tetapi kalau saudara tanamnya di tanah subur, maka 8 bulan saudara sudah bisa memanen singkong, bisa besar-besar. Dan itu tuh ternyata ya teman saya dari yang lahir di Rusia karena anak duta besar, lahir di Rusia dan baru belakangan setelah umur 30 tahun ada di Indonesia, datang ke tempat di kebun saya, dia lihat apa ini mas? Ya, iya ini yang namanya singkong. Dia lihat cari-cari, oh singkong saya pernah makan singkong goreng, oh enak sekali. Tapi di mana ya buahnya? Dia cari-cari di atas. Saudaraku yang kekasih, tukang kebun saya tak suruh nyabut. Nih yang dimakan, akarnya. Oh!
Maka saudaraku yang kekasih, ada proses itu kalau kita nanam singkong. Kalau saudara nanam tomat, saudara nanam jagung, itu cukup 3 bulan. Itu namanya prosesnya 3 bulan. Kenapa, Pak? Ya kenapa? Kalau pohon kelapa, saudara bisa 5 tahun paling cepat. Kenapa ada proses membentuk badannya, batangnya pohon kelapa yang tidak diperlukan oleh pohon jagung, tidak perlukan oleh tomat, cabai. Itu namanya proses. Maka demikian juga manusia. Ada proses. Ada jadi janin, ya, yang terisi roh, kemudian jadi lahir jadi bayi, jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa, jadi tua. Semua adalah kesempatan. Maka saya dan saudara namanya belajar proses. Untuk belajar tentang hukum alam, ada proses. Belajar tentang penciptaan. Saya dan saudara sampai hari ini sih saya belum pernah mendengar ya gajah nanem singkong, nggak pernah itu. Kera deh yang konon kalau siapa dulu percaya pada percaya pada bahwa manusia itu bekas kera. Kera deh suruh nanam singkong, nggak bisa. Mungkin bisa kalau dilatih 5 tahun gitu ya. Nggak bisa. Allah mendidik manusia. Kalau kera nggak perlu kera, ya udah lahir mati, udah nggak ada rohnya kok. Tapi saudara dan saya, sewaktu Adam dan Hawa, perhatikan baik-baik. Sewaktu Adam dan Hawa berada di Firdaus, mereka telah memakan buah pohon pengetahuan baik dan pengetahuan jahat yang ada di Firdaus. Sebetulnya bukan Allah menyampaikan. Karena apa? Karena itu yang disebut pengetahuan baik dan yang jahat itu perlu proses. Kalau saudara punya anak, atau mungkin saudara sendiri baru lahir umur 5 tahun lalu saudara mau kuliah, bisa begini. Maka saudara ada simulasi bahwa anak TK, SD, SMP, SMA itu pendidikan. Demikian juga maka dilarang. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua pohon dalam taman ini di Firdaus ya, boleh dimakan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Yes, pastilah engkau mati. Bukan tubuh alamiahnya yang mati, rohnya mati. Kenapa? Karena melawan hukum Allah satu. Yang kedua, melawan perintah Allah satu. Yang kedua tentunya adalah karena belum waktunya. Adam baru belajar bagaimana mengelola taman di Eden, Firdaus, kemudian mengelola binatang, belajar yang diimpor dari bumi, belajar. Oh, ternyata gajah ini maka dinamakan gajah kalau bahasa Indonesia.
karena mau gede berbelalai, diajarin kijang, diajarin macam-macam. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara, ternyata ketika Lucifer dapat menggoda Hawa yang masih remaja. Kok masih remaja, Pak? Perhatikan baik-baik. Adam diciptakan pada awal hari ketiga. Ditempatkan di Firdaus yang dibentuk juga pada hari itu oleh Allah. Firdaus ini adalah tempat di mana ada hal yang jasmania karena Adam ada tubuh alamiahnya, dan ada hal yang ilahiyah. Hal yang jasmania ada pohon-pohon, ada sungai, ada macam-macam, semas dan lain-lain untuk belajar kreativitas. Ya, ada hal yang ilahi, pohon pengetahuan baik dan yang jahat, yang ilahi jasmani. Kemudian ada pohon kehidupan. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara kembali mengingat bahwa kita kemudian, saudara dan saya kemudian sudah banyak memahami atau mengetahui sejarah daripada Adam dan Hawa. Kejadian 3 ayat 22. Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Manusia itu menjadi seperti salah satu dari kita, dari Allah Tritunggal. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tahu yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ya, maka diusir dari Firdaus dan kemudian di bumi. Wow, ternyata beda di bumi ini, susah payah. Hawa pun dulu tidak pernah hamil karena mereka telanjang bulat, tetapi mereka tidak memiliki keinginan yang seperti di bumi. Ya, begitu berdosa mereka mengambil daun ara yang ada di kebun saya itu, daunnya lebar-lebar. Ya, itu saya ambil dari Firdaus. Dan kemudian untuk menutupi yang memalukan, yang ternyata memalukan. Tadinya nggak pakai. Hawa dan Adam nggak pakai, ya, memalukan. Dan kemudian mulailah diajarin kreativitas. Kejadian 3 ayat 21. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengatakannya kepada mereka. Yes, itulah awal dari Allah membuat pakaian, mengajarkan membuat pakaian dari kulit binatang. Dan seterusnya. Dan kemudian di bumi, saudaraku yang kekasih, manusia mulai berkreasi, membuat batu bata dari lumpur dan seterusnya. Maka saudaraku yang kekasih, ada 3 hal. Kita tutup yang hal ini. Kreasi manusia memang disuruh oleh Allah, diajarkan oleh Allah kepada umat manusia untuk roh manusia. Dan tubuh alamiah manusia, kebutuhan tubuh alamiah manusia, yes, tetapi orientasinya, tujuan utama, main goalnya adalah satu, memuliakan Allah. Oke, itu yang utama ya, memuliakan Allah. Supaya ingat pada, tadi udah dibaca, keilahian dan kekuatan Allah. Amin. Yang kedua, boleh memuliakan manusia.
saudara bisa menyaksikan gedung pencakar langit. Ya, untuk memuliakan Allah banyak, dan umat manusia memang luar biasa. Ada candi, ada masjid, banyak sekali gereja. Dan yang kedua untuk memuliakan manusia. Dan ini sudah mulai minus-minus gitu. Ya, karena itu akan menjadi lupa gedung pencakar langit untuk urusan sekuler, teknologi canggih untuk memudahkan pendidikan, bisnis, hunian manusia, semua luar biasa. Komputer yang ditiru tanpa terasa ya. Wow, orang manusia hebat ya manusia ya. Padahal sebetulnya kita sebelum turun ke bumi ada super duper komputer yang komputer di sini nggak ada apa-apanya. Robot di sini nggak ada apa-apanya. Ya, yang terakhir adalah no. Kreativitas tidak boleh untuk memuliakan iblis. Banyak kreativitas manusia untuk membunuh sesama manusia, untuk aktivitas berdosa, untuk kejahatan, dan untuk menggantikan dan melupakan Allah karena merasa hebat. Jadi ada dua. Ketika saudara belajar tentang kuasa dan keilahian Sang Maha Pencipta melalui karya-karyanya dan dimasukkan sebagai simulasi untuk roh saudara, maka Tuhan akan memelihara saudara. Tuhan akan memperpanjang usia saudara. Tuhan akan memberikan kesehatan kepada saudara dan damai sejahtera. No, sebaliknya. Amin. Mari kita mulai. Bapa di surga, anak-anakmu, kami serahkan kepadamu yang telah mendapatkan kebenaran-kebenaran untuk perjalanan hidup anak-anakmu, pribadi lepas pribadi dan keluarganya. Engkau ikut campur tangan dalam perjalanan hidup mereka, memelihara mereka yang datang kepadamu, yang melihat kuasa dan kasih-Mu, kekuatan dan ilahian-Mu melalui ciptaan-ciptaan-Mu di muka bumi. Dalam nama Yesus Kristus sampai serahkan anak-anakmu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.